Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Hamna 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 hamna. Hamina itu awal mulanya pertama kali gue dengar dari Squidward. Emang iya? Dia Squidward. Enggak, itu pertama kalinya dia mendengar Oh. kata Hamina itu. Emang dari mana awalnya? Gak tahu, dari lu gue dengernya. Dari Squidward. Kalau versi gue kan, ya Pertama gue gue dengernya dari lu. dari Squidward. Hamina. Nah, hari ini podcast kita menarik nih teman-teman. Kita akan membahas masalah-masalah konspirasi. Dan makanan gue datang. Itu nuangnya kenapa gitu, Bang? Biar masuk. Konspirasi. Tetap Iya. konspirasi yang menurut gue paling gokil itu The Simpsons. Tentang Nggak, kita permasalahan dia nyambung bisa- dari yang kemarin kali ya. Iya. Kemarin kan ini ya kita ngebahas Instagram lu, Goy. Jadi beli Instagramnya. Kagak. Kenapa nyambungnya jauh banget ke belakang? Itu Nyambung jauh dari kemarin. banget. Konspirasi. Iya, tapi memang dari yang kemarin, tapi itu dari yang akhir-akhir yang kita ngomongin, enggak sampai tengah gitu, enggak. Konspirasi apa ya yang kalian dengar? Pernah kalian dengar? Gua pernah dengar Banyak. konspirasi tentang ternyata gua baru-baru ini denger sih tentang film SpongeBob sih, berhubungan dengan Squidward lu tadi. SpongeBob. Why? Ternyata SpongeBob itu di dalam filmnya itu kalau dilihat-lihat ada yang iya juga ya gitu loh. Ternyata seperti yang dibilang tempat makan Krusty Krab itu adalah melambangkan perangkap kepiting. Memang benar bentuknya kan agak manjang gitu tuh, perangkap kepiting. Bentuknya treasure chest kan itu. Enggak. Perangkap kepiting bukan treasure chest. Oke, lanjut. Coba lihat. Lanjut, Nah. lanjut. Terus katanya bahwa Krusty Krab itu tuh apa namanya resep rahasia Krabby Patty itu kenapa dijaga dan nggak pernah di-reveal? Ternyata Krabby Patty itu dagingnya itu daging kepiting Enak dan dong, ya? rahasia yang tertulis di makanya dia laku banget kan. Rahasia yang tertulis di dalam resep itu sebenarnya daging kepiting gitu loh. Dan katanya tuh yang konspirasinya yang menjadi daging dari Krabby Patty itu adalah anak-anak si Tuan Krab sendiri. Anaknya- Source-nya dari mana nih? Source-nya lu dari mana? Kayak lo bisa ngomong, episode yang ini nih, ini dari anak-anaknya si. Nah itu yang gua nggak tahu dari episode mana, tapi ini kan gambaran secara garis besarnya iya juganya. Kenapa? Karena rahasia Krabby Patty ini kan mau dicuri bertahun-tahun sama Plankton, nggak pernah berhasil kan, cuma ada gulungan. Nah kenapa dia restorannya sampai semua orang doyan itu tuh rasanya daging kepiting gitu loh. Tapi ini dia menggambarkan secara global. Gua rasa mungkin ada di episode mana yang mungkin mulai mengarah-ngarah ke sana tuh gua nggak tahu. Tapi secara globalnya kalau dipikir-pikir emang iya sih gitu loh. Bisa Anaknya jadi gitu loh. Mr. Krab bukannya paus. Itu kan anak angkat. Dia ada pernah ngomong kok yang itu nggak Anak mungkin kan kandungnya? kepiting anaknya. Nah anak kandungnya itu yang katanya dijadiin Krabby Patty. Anak kandung dari siapa? Iya, maksudnya lu dapat infonya dari mana nih? Kalau let's say kayak gini. Kayak kita ngomongnya, lu bilang ini perangkap kepiting. Mm-mm. Tapi kita bisa tahu si Mr. Krab dia selalu di situ, selalu ada di Krusty Krab. Krusty Iya. Krab itu seolah-olah menjadi perangkapnya untuk kepiting. Perangkapnya dia terperangkap di dalam situ. Gak bisa ngapa-ngapain. Kalau Maksudnya ini, analoginya ada banyak gitu loh, Gyong. Iya, masalah kalau dibilang kayak perangkap ini tadi, karena bentuk bangunan dari Krusty Krab-nya itu bentuknya kayak perangkap kepiting. Iya, Bukan tapi analogi. analoginya bisa jadi ke yang lain juga. Kenapa Bisa. kenapa dibikin Krusty Krab itu kayak perangkap kepiting? Karena dia selalu terperangkap di situ gitu. Karena dia terperangkap di situ. Bisa jadi. Dari sisi mananya lu bisa bilang, oh yang diperangkap ini anak-anaknya dia yang bakal jadi Krabby Patty. Macam-macam konspirasinya nih. Ada yang bilang
Kalau dari website, Mr. Krabs secret ingredients contains whale barf. Jadi rahasianya itu bisa jadi daging kepiting, ada yang bilang daging kepiting, ada yang bilang ternyata rahasia Krabby Patty itu bagian dari tubuh paus. Nah, Kalau konspirasi yang dunia nyata deh, yang terjadi sama dunia kita. nah, konspirasi dunia nyata banyak nih. Nah itu. Kan seperti yang lu nyambung dari yang lalu nih, dari podcast kita yang lalu, Flat Earth Society. Itu sampai sekarang masih berdebat. Meskipun ada diluncurkan foto-foto dari NASA bahwa bumi itu bentuknya begini, tapi masih tetap aja ada yang percaya bumi flat earth. Iya, kalau Itu kepercayaan mah. dunia nyata, Cok. Kalau kepercayaan ya mereka emang menganut di situ gitu, percaya. Nah, kalian tahu Route 66 nggak? Tahu. Tahu. Itu Yang adalah- ini kan, yang Cars. Mm-mm. Ya ada di situ ada. Tapi memang itu ada di mana-mana ya. Itu konspirasinya katanya ya. Ada yang pernah ke sana nggak? Belum pernah ya. Belum. Konspirasinya katanya itu adalah tempat UFO pertama kali datang ke dunia kan, Ya, gue pernah dengar tuh. di California kalau nggak salah US. Mm-mm. Nah, itu katanya Mhm. tempat pertama kali UFO landing. Jadi kalau kita ke Route 66 itu merchandise-nya, patungnya itu tuh udah bukan manusia. Di sekarang ini ya, kalian kalau ke sana ini setahu gue aja ya, cemiu. Jaksel, boy. Tahu gue, jadi misalnya kita udah kelihatan nih Route 66, terus di kirinya misalnya rest fast food inilah M, ada patung aliennya. Ini contoh ya, jadi banyak patung alien di situ, banyak merchandise alien karena warga lokal sana mungkin ya memang mengiyakan gitu loh, karena mungkin ada beberapa bukti kali ya. Kalau misalnya alien UFO pernah landing di situ, katanya itu Route 66 adalah tempat landing pertama alien atau UFO di dunia ini, yaitu di California. Katanya sih gitu. Tapi banyak sih kalau lu lihat dokumentarisnya, banyak sekali orang-orang bule yang percaya akan kedatangan UFO. Ini gue pernah nonton ya. Jadi ini bisa dikaitkan kenapa nih? Dia percaya kalau UFO itu punya intensi buruk. Jadi dia bikin bunker. Jadi ini ada sekumpulan orang di US itu yang percaya kalau dunia ini mau kiamat. Nah, salah satunya tuh yang orang ini dia takut sama UFO. Jadi dia bikin bunker yang isinya tuh persediaan dia bisa hidup 10 tahun dalam itu. Dan bahkan ada perusahaan di Amerika, ini beneran ya, gue pernah lihat. Ada satu perusahaan di Amerika nih yang kan dulu kan banyak bunker-bunker bekas perang. Nah, bunker-bunker ini disulap menjadi hunian yang sangat mewah untuk edisi Doomsday. Jadi itu satu pangkalan airbase gitu yang udah ditinggalin, kan banyak tuh bunker-bunker tempat nyimpen kendaraan perangnya. Itu satu-satu disulap menjadi tempat tinggal untuk persiapan dunia kiamat. Keren banget itu. Iya, kalau yang Tapi menurut lu gimana gue? Lu percaya UFO nggak? kalau ngeliat Route 66 percaya nggak percaya juga sih ya. Tapi sampai dibikin sebegitunya gitu loh. Bahkan itu Ya, menjadi maksudnya itu bisa untuk menjadi daya tarik nggak sih karena Nah, itu iya, omongan gitu Untuk loh. jadi daya tarik turis itu baru gue mungkin. mau bilang. Emang itu menjadi daya tarik turis sampai dibikin merchandise berbau alien UFO di 66 itu, Rute 66 itu. Jadi karena mungkin ini juga ya, karena mungkin di tahun berapa mereka pernah beneran lihat UFO, akhirnya kayak di tahun sekarang UFO-nya udah gak datang lagi, akhirnya kayak ya ini adalah landingnya UFO pertama di dunia, makanya jadi si Rute 66 itu jadi daya tarik orang kalau ke California kalau nggak salah ya. Landing tuh. Gosip. Gosipnya landing, maksudnya iya. gosipnya landing gitu ya.
Makanya itu Landing berarti ngisi bensin kan dia. nggak tahu deh gue. Gue nggak Kayak tahu deh. kayak ada bensinnya di bumi. Tapi itu rute 66 itu dibuat sebegitunya sih, sampai banyak patung alien segala macem. Karena memang kayak bener kali ya. Coba cari di Google deh. Rute 66. Route 66 Banyak famous patung road alien, patung UFO. dari Chicago, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma. Ini dia di mana sih emang? 66. US. Jadi dia tuh cuma kayak jalan kayak lintas apa gitu loh. Jadi jalan kayak panjang kita gitu. jalan panjang ke ini Iya. ke Jawa. Rute 66. Misalnya kayak jalur Pantura Gini lah, gitu kayak loh. kalau satu Eh. kilometer 120. Nah itu kalau di Indonesia tuh kayak gitu. Banyak kan patung alien kan. Banyak. Warga lokal sana membuat itu menjadi merchandise. Ada Daya tarik. museumnya katanya bahkan. Nah itu rute 66. Kyong lu makan apa Kyong? Buyung Hai. Nah, maksudnya kita kalau ngomong alien kita nggak bakal jauh gitu loh ngomongin Ayam dari sambal. crop circle. Crop. Crop circle. Apa itu? Yang lingkaran gede itu ya. Oh. Lingkaran gede biasanya di sawah-sawah gitu loh. Tapi ini rapi banget kan bikinannya. Tapi rapi banget Goy. Maksudnya kalau dibikin sama orang tuh kayaknya dulu tuh nggak mungkin serapi itu gitu loh. Enggak, konspirasinya gini bang. Crop circle itu pada zaman dulu itu belum ada pesawat. Dan crop circle yang rapi itu hanya bisa dilihat dari atas tinggi. Iya Baru iya. kelihatan Bukan bentuknya. masalah pesawat or helikopter deh. Drone deh, sesimpel drone dulu belum ada gitu. Iya. Tapi ada yang bisa bikin rapi bulatnya. Itu kayak mana? Gimana? Dimana itu harus dilihatnya dari atas kan bang, baru kelihatan gitu loh. Gimana mereka bisa tahu bikinnya gini nih, bulat gitu. Bulatnya pas nih, bulat-bulat gitu loh. Nah itu konspirasi. Banyak tuh. cuy yang aneh-aneh Nah konspirasinya. konspirasi ini juga nih. Kalau gue mungkin konspirasi gue yang dunia nyata ya, nggak ada yang kartun-kartunan nih yang gue tonton. Ya kartun main The Simpsons doang kan Iya, yang The kemarin Simpsons. lu bilang gitu. Konspirasi Michael Jackson meninggal atau masih hidup. Itu konspirasi lu banyak lo yang kayak Ya banyak yang percaya dia sebenarnya tidak meninggal. Ada yang Karena percayanya gitu. John sempat Lennon. keluar foto-foto yang beredar. ya banyak Karena tuh. keluar fotonya, ya kita nggak tahu itu foto either editan or kayak gimana gitu lah ya. Iya. Tapi banyak banget yang ketemu Michael Jackson gitu. Itu kan konspirasi tuh. Masih hidup apa enggak? Gitu. Nah ini juga sebuah konspirasi, tapi ini sudah menjadi sejarah yang banyak orang pelajari dan menikmati juga. Gue salah satu penikmat penjara ini, Alcatraz. Apa ya? Konspirasinya apa? Penjara. Ya, Konspirasinya apa? Nggak 3 bisa orang yang dibobol. keluar itu menjadi sejarah makanya kan sekarang. Jadi monumen kalau kita Nggak pernah- ke Alcatraz. Oh, Yang iya, nggak pernah iya. ditemukan lagi bukan? Apa? Yang nggak pernah ditemukan lagi Iya. bukan? Enggak, sempat ketemu satu orang kalau nggak salah. Enggak. Nggak Tiga-tiganya. ditemuin bang. Dan tahun Pas udah Satu lolos. orang. Enggak, tiga-tiga lolos, Bang. Nah, cemiu lagi nih guys ya. Tahun 1985 kalau nggak salah ya, sepengetahuan gue. 2005 apa 2008 gitu. Si satu orang ini dia akhirnya kirim surat ke kepolisian sana. Berarti kepolisian mana sih? US. Dia kirim nih surat. Halo, nama dia aduh lupa lah gue. Misalnya namanya Akyong. Halo, gue Akyong. Gue adalah salah satu orang dari 3 yang berhasil lolos dari Alcatraz menggunakan sendok tersebut. Gitu kan. Temen gue 2 sudah meninggal. Dan sekarang gue sakit kanker parah. Dia minta penjarain gue aja udah gitu loh. Akhirnya dia itu, tapi akhirnya ditemukannya sudah meninggal gitu. Udah umur, dia bilang, gue sekarang udah umur 85, gue udah gak bisa ngelawan kalian. Dia kirim surat ke polisi. Gue udah umur 85, gue gak bisa ngelawan kalian lagi tuh. Tolong penjarakan gue sekarang. Karena gue sakit kanker berat itu. Jadi sampai tahun 2000, gue lupa 2005 apa 2008, dia masih hidup. Dan akhirnya dia kirim surat. Lu bayangin, dia selama 85 tahun menjadi buron. Hidupnya tuh. Dan 2 temennya yang kabur kan bertiga. Yang 2 udah lewat. Dan 1 orang ini akhirnya mungkin dia udah nggak tahu kali ya mau ngapain ya. Udah umur 85 kena kanker. Udah nggak bisa berdaya akhirnya dia. Udah nggak punya temen. Tapi tadi dari baca yang cerita lu baca tadi,
dia sudah kabur 85 tahun atau umurnya udah 85? Umurnya. Dia tulis Umur saya sudah 85 umur mungkin 85. ya 60 tahun, 50 tahun lah dia kabur dari situ udah. Itu konspirasi tuh. Masuk. Penjara itu masuk akal sih. terkuat pertahanannya di dunia dibobok pakai sendok. Dan dia bikin mayatnya pakai guling. Badannya pakai guling. Terus dia masuk bertigaan, turun. Set. Ini kalian bisa cari di YouTube ya guys. Ketika Alcatraz banyak kok yang udah ngevlog. Mereka ya nge-cover. Jadi ada tuh gambar tuh mereka turun, terus akhirnya naik lagi, akhirnya lompat ke pulau. Aku lupa nama pulaunya. Akhirnya mereka berenang. Yang nggak mungkin sebenarnya dari Alcatraz ke pelabuhan tuh itu jauh banget. Gue nonton vlog orang itu dia naik kapal gitu loh. Dia berenang loh, bayangin. 3 orang itu berenang kira hidup dan sampai sekarang nggak ditemukan. Dan kalau nggak salah gua perairan itu banyak ikan hiunya deh kalau nggak salah gua ya. Sekitar Alcatraz itu. Itu gua nggak tahu. Tapi ya itu. Dia pulau kan soalnya. Dia pulau. Katanya ada alasannya kenapa Alcatraz tuh dipilih di sana. Udah dipikirkan sama engineer-nya bahwa lu berenang tuh udah nggak mungkin. Nomor 2 di sana ombaknya kalau nggak salah gua tinggi banget atau apa gitu. Untuk lu berenang itu hampir nggak mungkin gitu loh. Dipilih di sana. Kita bisa ngomong dari ini. Orang berenang di laut itu lebih susah dari orang berenang di swimming pool. Iya. Karena laut lu harus melawan ombak dan terurut sama ombak. Lu pasti keseret sama ombak. Keseret sama ombak. Mereka ambil pelampung kalau nggak salah ya, pelampung petugas atau apa gitu. Makin keseret lagi berarti kalau kayak gitu. Iya. Pokoknya mereka ya itu bertiga tuh itu konspirasi tuh. Soalnya gini ya, kenapa konspirasi? Karena sampai sekarang ya mungkin nggak sampai 2022 sih. Mungkin 2000 berapa lah gitu. Itu tetap nggak ada lagi. Iya, dan nggak ketemu. Nggak ada lagi. Makanya itu menjadi konspirasi. Dari sendok bisa sampai keluar dan sampai jadi sejarah kan. Jadi monumen loh di sana loh, jadi tempat wisata kan. Karena cerita 3 orang itu. Keren tuh. Jadi konspirasinya di sini bisa jadi itu hanya settingan atau beneran. Beneran. Enggak konspirasinya. Berarti bukan konspirasi. Konspirasinya lebih ke Alcatraz bisa jebol sampai bertahun-tahun nggak ketemu. Dan itu orang yang 2 tuh benar-benar nggak ketemu ya. Yang 1, jadi kenapa dibilang 2 orang ini meninggal karena surat tersebut. Jadi kita nggak tahu kan nih. Itu surat beneran meninggal atau kagak? Iya. Itu. Dan kalau gue terintriknya karena kenapa nih? Menurut gue tuh nggak mungkin dilewati oleh manusia biasa. Jadi gue berpikir kalau mungkin iya proses dia mencongkel ke penjaranya dan dia keluar itu mungkin benar dia berhasil sampai sana. Tapi maybe cemiu menurut saya mungkin pada saat itu tertangkap, habis itu dieksekusi, dibikin ceritanya seolah-olah berhasil kabur. Bisa jadi kan? Terus surat karena yang 2005 itu bisa dibikin dong. Siapa aja juga bisa nulis. Ya, makanya konspirasi sih. Iya kan konspirasi kan? Karena gue udah ngelihat vlog-vlog yang dimaksud itu. Orang itu yang bahkan yang zaman sekarang bilang pakai kapal modern, it is impossible to swim. Gak mungkin. Kyong, kita nggak tahu Kyong. Iya. Kita menurut tahu. vlog itu, menurut vlog itu impossible karena ombaknya tuh arusnya sangat deras. Meskipun lu atlet renang sekalipun, lu akan kecapean karena jaraknya terlalu jauh buat ke mainland gitu loh. Iya, maksudnya mau lu ini lu menyelamatkan diri, Kyong. Situasinya berbeda, Kyong. Berarti iya, I know. Tapi pasti akan kecapean karena dia kan waktu vlog yang gue nonton itu, dia bahkan menanyakan atlet renang profesional yang udah sering, lu tau kan ada lomba-lomba yang dia naik sepeda terus nyebrang laut, gitu-gitu. Dia ada nanya ke US Marines juga, ke ya, Navy SEAL gitu. Susah. Mereka juga mengatakan not possible gitu loh. Bukan not possible sih menurut gua sih. Slim chance menurut gua. Ya. Kita nggak tahu ya maksudnya pada saat dia melarikan diri ini entah ya atau enggak, karena kan
orang itu tidak pernah ditemukan, tidak pernah bertanya langsung ke para escapist ini, nggak pernah ditanyain juga bagaimana kondisinya, entahlah dia ketolong apa atau mungkin dia hoki ketemu apa di dalam laut sehingga tapi kalau secara teorinya ini impossible gitu loh. Secara teori iya. Cuma Ya secara kan? pengaplikasian dunia nyata kan we don't know. Iya. Iya, itu. Gue bilang kenapa ini jadi konspirasi karena ada juga orang yang berpikiran bahwa orang ini nggak lolos sebenarnya, tapi dibikin seolah-olah lolos. Nah, kalau lu ngomong dia dibikin soal lolos untuk apa? Nah, ini nih yang For kemarin what? gue baca. Ini ada yang kemarin gue baca. Ini gue bacanya nggak full. Jadi ada konspirasi yang mengatakan bahwa penjara Alcatraz ini cemiu ya. Ini gue lupa juga source-nya dari mana. Jadi katanya dulu di Alcatraz ini banyak ditaruh tuh kan sebenarnya yang di dalam itu banyak prisonernya yang sentence for death. Itu kelas Yang berat. di- Iya, itu kelas Iya, berat. itu Penjara kelas berat itu. Tapi banyakan yang di penjara di sana sebenarnya bukan orang melakukan kejahatan kelas berat, tapi mengeliminasi musuh politik. Ya. Konspirasinya itu. Jadi sebenarnya tuh memang harusnya dia membunuh berapa orang dimasukin ke sana. Tapi lebih banyak isinya di dalam itu tahanan politik bukan tahanan kriminal. Terus Nah, keuntungannya jadi- berita itu? keuntungannya berita itu jadi ada beberapa gerakan gitu yang pokoknya dikit-dikit apa waktu pada zaman itu kalau gue baca dari ceritanya dikit-dikit ada masalah menyuarakan pendapat ditangkap dibawa ke sana. Nah mungkin ada dari beberapa itu menurut teori ini mereka mereka punya rasa humanity dari beberapa orang sana. Kan sekarang kalau nggak salah Alcatraz itu tidak berfungsi lagi kan? Udah tempat wisata. Udah tempat wisata kan? Udah di Jadi konspirasi ini menyatakan bahwa itu adalah salah satu upaya untuk menutup Alcatraz supaya nggak dipakai lagi. Bahwa ini not that safe gitu loh. Jadi lebih bagus penjara dipindah tempat lain lagi. Kalau yang gue baca begitu. Not that safe maksudnya? Pokoknya kan kalau dulu kan klaimnya kalau apapun yang udah masuk Alcatraz Bisa keluar. tidak mungkin keluar lagi. Iya. Jadi dia mengusulkan supaya jangan di situ gitu loh. Ditutup penjara ini. Nggak Alcatraz lagi, dipindahin ke daratan gitu loh. Kaitannya yang gue bingung sih. Kalau misalkan jatuhnya kayak gitu ya. Kayak kita pikir secara logikanya lebih ke gini. Dari sekian ratusan inmates Ya. yang bisa kabur cuma 3 orang. Dari sekian banyak yang udah pernah di penjara situ yang kabur cuma 3 orang. Reputasinya paling yang kena dikit, ngerti gak sih maksudnya? Iya. Gak susah untuk reputasi segitu untuk memindahkan ini penjara gitu loh. Nah ini sekarang ada satu missing ininya bang. Missingnya tuh adalah gini bang. Gua nggak baca lagi ya akhirnya kenapa sih sebenarnya Alcatraz itu ditutup. Karena kalau sebagai penjara memang benar-benar maksimum security harusnya sampai sekarang dipakai. Ya. Tapi why ditutup penjara seaman itu Humanity lah. ditutup? Nah ya itu maksud gua. Itu alasan Ada paling beberapa bagus. alasannya mungkin gitu kan. Tapi kenapa sampai ditutup? Why gitu loh. Padahal mereka dulu membuka di sana penjaranya gitu loh. Nah itu yang missing part dari information gue adalah itu bagian itu. Humanity mungkin menurut gue ya. Tapi nggak tahu ya penjara zaman sekarang kayak begitu apa enggak ya? Alcatraz itu kalian udah lihat tempat mandinya. Lu nonton kan Kyong? Nonton Ada. habis kan videonya? Ya meskipun gue skip sih. Tempat Tapi gua mandinya, gue nggak tahu ya suasananya. penjara zaman sekarang tuh seperti apa gitu. Memang tempat mandi di Alcatraz itu ya langsung diamprokin semuanya di tengah-tengah. Iya ya. Jadi tempat makannya nggak ada juga. tembok nggak ada apa-apa. Cuma ada gitu. beberapa tier nih di Alcatraz nih. Kalau lu jagoan banget, kamar lu lebih gede. Kan gue nonton bener-bener setiap ruangannya tuh gue tonton di Alcatraz. Kalau lu jagoan atau lu mungkin punya nama lah ya, kamar lu tuh lebih bagus dibanding yang lain. Jadi yang lainnya tuh kamarnya kecil, jadi lebih panjang, mungkin lebih panjang 50 cm kali. Itu. Nah, itu menurut gua
hilangnya Alcatraz mungkin orang-orang mikirnya kayak penjara harus lebih bagus kali, atau nggak tahu ya penjara zaman sekarang kayak, ya gue juga nggak pernah ke penjara. Gue penjara sekarang apakah lebih bagus dari yang Alcatraz gitu? Soalnya kalau yang gue liat Alcatraz sih cukup gila sih, serem sih. Tuh. Kalau untuk urusan Serem penjara, mah. gue pernah Kelas lihat berat. dari serial apa? Prison Break. Serial bukan Prison Break. Ini dari cerita nyata juga sih. Aduh, ada serialnya Ada di YouTube kok. dulu sih gue nontonnya di Net Ini ya, Geo ya kalau nggak Ini salah. ya Pri- Pokoknya kalau di Indonesia kan judulnya tuh gue di penjara di luar negeri gitu. Jadi untuk standarisasi penjara ini ternyata tiap negara tuh beda-beda, Goy. Ada yang negaranya memang lebih manusiawi, penjaranya lebih bagus. Tapi ada beberapa negara yang let's say mungkin Afrika atau negara yang belum semaju negara lain, ya penjaranya apa kadarnya gitu loh, ala kadarnya. Jadi nggak bisa sama nih standar-standar penjara nih, beda. Ini ya penjara yang di Miracle in Cell number 7 ya. Alah, di film tuh. Alcatraz serem banget, lebih serem dari itu. Lebih serem dari itu Lebih ya. serem dari. Kalau in cell number 7 itu toiletnya ada pintu. Begini, ada pintunya. Alcatraz tuh benar-benar plong. Jadi lu boker nih, depan lu tuh udah sel lain. Jadi lu bisa boker sambil lihat-lihatan. Karena nggak ada pintu. Jadi cuma ada kasur sama toilet. Nah, Jadi anak-anak kecil nggak bisa masuk tuh ya. nggak bisa. Lewat kardus. Itu cuma di Miracle in Cell number 7. kecil di sana. Ada acara gereja pun cuma di Miracle in Cell number 7 tuh anak kecil bisa nari-nari dulu tuh. Nggak bisa. Nah itu konspirasi. Apalagi ya konspirasi? Banyak. Jadi gini. Banyak cuy. Advanced civilization itu pertama. Nah, Zaman itu dulu. tuh baru mau gue ceritain. Advanced civilization. Kedua, Jurassic. The real Jurassic Island. Wih, ini bagus nih. Iya. Nih, ini dia nih. Ada banyak, Goy. Di dunia ini bener-bener banyak banget. Sphinx hidup, lo tau gak? Gue nggak tahu. Yang patung gede bisa hidup, Ya, bisa bicara kan? Sphinx-nya gue Katanya. tahu. Iya. Hidup. Bentuknya emang kayak gitu. Tapi nggak sebesar itu katanya. Banyak cuy konspirasi. Time traveler ya, terakhir sih yang ini loh. Jadi ini gue pas lagi nonton berita penerbangan lah ya, penerbangan tiba-tiba muncul aja gitu. Jadi ada satu pesawat di mana yang katanya tuh hilang di tahun 90-an. Tiba-tiba di tahun 2010 Berapa mendarat apa 2000 berapa? Mendarat. Bener-bener mendarat di satu bandara. Gue nonton tuh. Mendarat, interaksi, tapi cuma satu yang pilotnya ngomongin. Sekarang tahun berapa? Dia tahu tahunnya langsung cabut lagi tanpa izin. Iya, itu gue pernah lihat tuh. Ini kayak series Manifest di Netflix. Iya. Mirip serial Manifest. Itu makanya dari konspirasi itu, Goy. Iya, anjing iya lagi. Kalau beneran ada di dunia ini itu. Tapi banyak kalau lu kulik-kulik, banyak tuh penerbangan yang hilang, tidak ditemukan, tidak ada bangkai pesawat, tidak ada apa-apa. Hilang. Satu pesawat tuh hilang semuanya. Gak ditemukan lagi. Tapi oke, ini sedikit agak nyambung ya. Banyak yang konspirasi, banyak pesawat hilang itu di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda. Nah, menurut kalian segitiga Bermuda itu beneran daya magnetnya terlalu tinggi dan menarik pesawat, atau memang pesawat kan memang begini kan, memutari globe kan, muter gitu loh. Nah segitiga Bermuda menurut kalian itu beneran orang kalau lewat nih, ini segitiga nih, beneran gitu atau ada logisnya menurut kalian? Ada logisnya. Ada logisnya. Aha. Jadi gini, kalau lu ngelihat yang kayak weathernya itu, emang weathernya di situ tuh bertabrakan di situ. Dan Di daerah situ sering emang badai. bertabrakan dan sering badai. Dan sering Emang kayak badai. begitu. Badainya
Badainya ukurannya gede, gue pernah lihat itu. Ukuran badainya gede banget di sana. Gua sama Akyong pernah iseng main ini, Gyong. Kita kan pernah main Flight Simulator. Flight Simulator. Dan kita emang kesono dengan real weather on. Kita nggak tahu ya itu Easter egg atau emang kayak begitu sebenarnya dunianya. Hah? Emang kayak gitu. Tapi pas kita masuk itu serem banget, Cok. Hitam langitnya. Langsung hitam. Bener-bener ini nyantai nih kayak gini, kayak di luar sekarang nih ya. Kayak beginilah, terang, chill. Tiba-tiba gelap, lu masuk ke dalam makin gelap mulai hujan. Badai, langsung badai. Dalam lagi badai. Kita pakai real weather on, tapi kita nggak tahu itu masuk ke Easter egg gamenya atau kagak. Itu kalau dari sisi yang game Flight Simulator Rock itu. Iya, bisa jadi itu Easter egg juga bisa. Cuman kalau dibilang emang itu tuh tempatnya endingnya dari semua weather katanya. Makanya para kayak misalkan yang angin dari sebelah selatan, angin dari utara, angin dari timur, dari barat itu tabrakan di situ. Ngebentuk spiral kan. Ada yang bilang kayak gitu. Terus arus airnya juga, Bang, pertemuan arus panas dan arus dingin di situ. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak semua penerbangan ngehindarin segitiga Bermuda, Goy. Ada yang lewat juga di atasnya, tapi dalam kondisi tertentu. Tapi pinggirnya, Bang, kalau itu pinggirnya, jadi dia ada areal segitiganya. Dia benar-benar pinggirnya, Bang, dia lewatin ya. Nggak tengah-tengah. Iya, nggak tengah-tengah. Cuma masih nyenggol lah, at least masih nyenggol. Gitu. Berarti banyak bangkai pesawat dong. Harusnya. Nah, ini yang dari kemarin yang sempat gue bertanyakan. Kan ini berlanjut dari statement ini ya, bahwa manusia itu lebih mengenal luar angkasa ketimbang lautan kita sendiri. Pernah dengar kan? Iya. Nah, gua nggak pernah nemuin ada channel atau ilmuwan atau apa yang pergi diving ke segitiga Bermuda. Nggak usah segitiga Bermuda deh, Kyong. Samudra Pasifik belum ada yang nyampe dasarnya. Nggak ada kan? Nah, segitiga Bermuda ini kan harusnya banyak konflik pesawat nih. Harusnya kalau ada yang hilang pasti kan kalau Indonesia tim SAR kita akan bergerak gitu kan. Nah, setiap kali ada berita hilang, gua nggak pernah, sorry ini menurut gua ya, belum pernah nemuin ada tim SAR tuh yang kesana terus memakai alat-alat canggihnya untuk mendeteksi mungkin jatuh di sini, mungkin nggak ada gitu loh. Apa karena mungkin lebih nggak tahu ya. Yang jelas kalau lu ke dalam laut itu ada namanya PSI kan, lu tahu sendiri kan. Iya. Pressure-nya, ada pressure-nya. Semakin dalam lautan. Bukan yang gini-gini. Itu SAI. Beda. Itu SAI. Iya. Iya, jadi semakin dalam lautan itu semakin berat tekanannya. Semakin ada tekanan di salah satu ini. Makanya submarine aja juga nggak bener-benernya nggak jauh ke bawah banget gitu loh. Iya. Sejauh radar tidak bisa mendeteksi aja gitu kan submarine. Sedangkan kalau kita keluar angkasa, pressure makin hilang karena makin lama makin zero gravity kan. Iya. Jadi mungkin kita masih keterbatasan di teknologi yang bisa menahan pressure tinggi. Tapi enggak juga, Bang. Lu tahu kan titik terdalam di bumi itu palung paling dalam itu kan Mariana Trench. Ya. Udah ada satu kapal selam yang bisa turun ke kedalaman paling bawah, Challenger Deep-nya. Tapi kenapa yang segitu harusnya bisa enggak masuk? Nah, itu. Ada kok videonya, ada termasuk salah satu yang dari dunia film kalau nggak salah gue udah pernah masuk ke palung Mariana itu paling terdalam. Katanya kalau lu taruh gunung Everest di dalam gunung palung itu tenggelam gunungnya. Belum ada yang pernah ke dasar laut, Kyong. Udah, Mariana Trench. Lu lihat. Kalau udah bisa masuk, Yong, seharusnya segitiga Bermuda masuk, Yong. Harusnya. Tapi kenapa pada nggak mau ke sana perginya? Semua ekspedisi saintik perginya ke palung Mariana, titik terdalam jurang palung terdalam di dunia. Tapi nggak ada yang mau ekspedisi ada ke. Ada yang pernah ekspedisi David Copperfield, tau? Pesulap. Tahu nggak?
Tahu Tahu. gua. Dia Dia pernah hilangin patung Liberty, Iya. nembus tembok Cina. Iya, dia pernah ke segitiga bermuda cuy. Dia pernah dia. Tapi nggak tahu tuh bener apa enggak deh kalau pesulap mah. Iya segitiga bermuda ya. Gila ya. Dulu tuh kecil suka banget gue liat David Copperfield. Dia bisa terbang cuy. Gue dulu pernah lompat dari kasur mau begini-begini. Konspirasi segitiga Kalau bermuda. misalkan Mariana Trench udah seandainya udah yang bisa, rata-rata Udah. ocean udah bisa dieksplor. Harusnya kan. Nah tapi kenapa segitiga bermuda enggak? Kalau bener ya, gue nggak tahu tuh. Itu bener udah pernah ada tim yang masuk ke dasar laut apa? Ada kok. Gue nggak pernah denger itu. Kalau pernah, segitiga bermuda seharusnya salah satu tempat yang harus dicek karena ya banyak yang nyungsep ke sana kan. Segitiga bermuda. Tuh, ini gue baca dari Google aja. 50 tahun lalu, tahun 1960, Jacques Piccard and Navy LT Don Walsh reached this goal in an US Navy submersible called the Trieste. Nih, kalau lu tanya nih, ada bisnismen lagi Victor Vescovo Ke Pergi laut ke paling dalam di kedalaman. dunia. Apa laut biasa nih? iya ke Mariana Trench itu dengan kedalaman 10.927 meter di dasar laut. Iya, tapi 10.000 segitiga loh. bermuda enggak ya? Iya, gue jarang sekali nemuin orang Tapi bikin vlog atau apa ke dalam situ. tapi gue nggak tahu ya. Bener nggak sih? Baru 5% makhluk laut yang kita lihat. Yang ditemukan, ya itu gue baca dari saintiknya Iya. iya. Berarti masih ada 95% makhluk laut yang kita Yang nggak. kita nggak ketahui. Armageddon tuh bisa ada berarti dong. Armageddon apaan? Armageddon. Monster-monster laut yang udah aneh-aneh. Yang kita nonton Kok di kartun. Armageddon sih? Terus kenapa Armageddon anjing? Ya apapun itulah. Itu bukannya Armageddon itu kondisi anjing. Jenis. Tapi kan Kondisi itu monster-monster. Armageddon anjing. Monster-monster laut. Yang kita Loch nonton. Ness. Apapun Godzilla, itu. Godzilla. Yang kita tonton di Godzilla. kartun. Berarti itu bisa ada dong. Orang baru 5%. Bisa. Bisa. Gue Kemarin baru- bentar deh. Kemarin gue baru ngelihat berita. Lu tahu hiu yang terbesar zaman prehistorik gak? Megalodon. Ah. Katanya ketangkap sama ini Google Earth pakai satelit. Jadi dia bandingin. Jadi gue lihat ini dia punya scene-nya itu dia kayak gambarnya itu glasier es gitu. Terus ada satu bayangan yang di zoom bentuknya kayak ikan hiu memang. Oh itu gede. gue lihat. Nah terus dibandingin sama bus, lu lihat kan? Bus yang panjangnya 40 feet. Bus itu cuman segininya doang. Tuh segininya doang. Ikan bayangan hitam itu ikan itu lebih gede lagi. Jadi makanya dipercaya katanya di laut kita tuh masih ada mungkin ada monster-monster yang dari zaman purba yang hiding, yang sembunyi di dalam. Kan dia udah evolusi jutaan tahun kan, berarti dia udah bisa menghadapi pressure yang ada di dasar laut situ gitu loh. Oh, ada Godzilla. Mencong ya. Iya, mudah-mudahan dia jangan keluar deh dari situ. Godzilla atau muncul aja dia selama ini dia tidur. Terus kali melek udah 2022. Peng. Dia kayak jalan. Teng. Wah, ngeri sih. Gila baru 5% Ngeri, Cok. cuy. 5%. Itu lu bisa baca itu memang saintifiknya Iya, gua para denger- ilmuwan mengatakan 5% Gue denger baru 5%. dari. Ya makanya dibilang kita bahkan lebih mengetahui apa yang ada di luar angkasa ketimbang di dalam laut kita sendiri. Sengeri itu. Dan lu tahu nggak fact-nya kalau bahwa jumlah daratan di bumi ini jauh lebih sedikit daripada jumlah lautan. Oh iya dong. Apa? Itu iya dong. Apa? Jumlah daratan yang ada di muka bumi ini lebih sedikit daripada jumlah lautan. Lautan besar banget. Itu iya. Lah Pulau emang kita. Pasti itu mah. Apa planet Emang. kita? Itu pasti. Kan planet kita 70%-an lautan. Iya. Iya. Apa lagi? Konspirasi apa lagi nih? Itu yang konspirasi yang tadi awal tuh. Yang civilization. Mhm.
ini kaitannya banyak sih. Jadi kan kita pasti sering kagum ya sama arsitektur zaman peninggalan nih. Contohnya piramid. Hah? Terus ya yang tadi Bambang bilang crop circle dan segala macam. Nah, ada satu konspirasi yang mengatakan ini berkaitan dengan sejarah cerita umat Katolik. Jadi dikatakan dulu ada 2 konspirasi yang beredar, bahwa satu konspirasinya adalah bumi ini dulu pernah sampai teknologi yang benar-benar super canggih, bahkan melebihi teknologi kita zaman sekarang, dan akhirnya karena merusak dunia akhirnya di wipe out. Nah, itulah keluar cerita Nabi Nuh yang bumi itu direndam semuanya, tinggallah dia yang menjadi cikal bakal manusia, katanya kan gitu, sama binatang-binatangnya. Konspirasi kedua mengatakan juga sama, peradaban zaman dulu itu tinggi banget, tapi teknologi ini diberikan oleh alien. Ada 2 konspirasi. Oke. Itu katanya bisa ditemukan dari, kalau nggak salah gue, peninggalan suku-suku Aztec ya. Nah, kalau yang untuk teknologi yang Aztec, diberikan Mayan gitu-gitu. Mayan, iya. Jadi menurut catatan yang ditemukan manuskripnya, dulu manusia itu di dalam satu goa itu ada ditemukan, kalau nggak salah gua, orang kan manusia primitif itu suka carving, apa namanya tuh, dipahat tuh di dinding-dinding goa gitu. Nah, ada satu pahatan itu yang bentuknya menyerupai kepala alien yang lonjong gitu. Jadi manusia dipahat. Terus ada satu itu yang kepalanya lonjong gede gitu, di carve di situ gitu loh. Tapi bentuknya kayak manusia, cuman fisiknya lebih beda aja gitu. Dan itu ditemukannya di goa yang di langit-langitnya gitu. Jadi tinggi, jadi goanya gede banget, tak berapa ratus meter gitu. Pahatan ini ditemukannya tuh di langit-langit goa itu. Pahatan ini gitu loh. Jadi ada 2 konspirasi nih yang menyatakan bahwa ya, kalau yang spiritual pasti menyatakan bahwa ya Tuhan murka sama umat manusia, akhirnya di wipe out, di cleanse, dibersihin. Yang nomor 2-nya konspirasinya alien yang membantu peradaban kita. Itu. Lu percaya yang mana, Kyong? Nah, ini gue masih agak terpecah ya, karena kalau gue melihat dari teknologi yang digunakan kayak gue sempat lihat dokumenterinya yang Machu Picchu, yang kota yang di atas gunung itu, yang menyatakan bahwa ini teknologinya pada zaman dulu terlalu maju, karena itu benar-benar dari gunung itu tuh untuk air itu nggak ada, kan gunungnya di atas gitu loh. Untuk ngambil air itu sangat jauh sekali, dan mereka punya peninggalan sistem irigasi yang lengkap untuk pertanian, sudah terasering apa segala macam gitu. Ada sistem selokan di kota itu. Gimana gitu loh. Jadi gue kayak terpecah gitu. Apakah benar mungkin ada alien yang datang ke Indonesia, ke bumi maksud gue. Karena kan luar angkasa ini kan, kalau kita lihat dari zoom outnya itu, bumi itu di zoom, tata surya di zoom lagi, galaksi Bima Sakti, kita udah kayak debu cuk. Di zoom lagi. Kita nggak tahu ujungnya luar angkasa tuh sampai mana gitu loh. Nggak tahu. Lu kurang Bisa satu. jadi. Apa kurangnya? Lu kurang satu konspirasi lagi. Apa tuh? Tambahin dong. Ini gunanya. Konspirasi time travel. Oh iya, bisa dikaitkan juga sih, betul. Ini bahwa manusia zaman jadi ini nyambung ya, ini nyambung ya. Jadi ada tambahan konspirasi di mana time travel itu jadi orang-orang zaman either sekarang atau zaman nanti nih, ke depannya nih, ketika time travel itu udah bisa, mereka balik ke zaman dulu ngebantu. Itu teorinya. Ada lagi teori yang itu. Nah, benar. Anjing keren anjing. Nyambung Iya. jadinya nyambung. Tiga teori. Di mana ini pendukungnya masing-masing punya bukti yang kalau dilihat-lihat buktinya kayak iya juga ya gitu loh. Masuk akal gitu loh. Time travel sih, keren sih. Tapi lu sendiri tahu kan kalau ya, kita ngomongin konspirasi deja vu dulu deh. Hah? Jadi Ya. timeline dunia itu dibilang tuh ibarat kayak kromosom DNA. Kayak DNA. Ya bertali-tali gitu. Geraknya kayak gini nih. Ah. Ya Ada lu tau one lah point dia bentuk, lu bersenggolan. tau lah
bentuk DNA kayak gimana kan. Ya. One point dia bersenggol itu lu ngalamin dejavu. Gitu. Bedanya adalah satu jalannya lebih maju, satu jalannya lebih mundur. Jadi ketika bersenggolan, yang lebih mundur ngelihat yang lebih maju. Itu sering titik kenapa lu bisa dejavu. Ngerti gak lu? Sering banget gue cuy. Itu konspirasi tuh. Itu konspirasi tuh. Sering banget dejavu. Nah, Ada ya. Nah, Kalau- itu teori dejavu katanya kayak gitu. Dan yang sering ini nggak cuma satu doang, ada banyak gitu loh. Iya, polite. Nah, teori ini ada, gue pernah lihat bantahannya tuh dari ilmuwan juga. Jadi dia mengatakan teori dejavu ini konspirasinya tuh satu lagi tuh alam bawah sadar kita. Jadi dia berpikir bahwa kan manusia kita punya indera nih, punya mata, punya otak segala macam. Kadang-kadang dia berpikir otak kita tuh memprediksi ahead jalan ke depannya kayak apa. Menyebabkan kita jadi kayak dejavu. Jadi misalnya kayak lu udah sering nih keluar masuk rumah lu kan, udah tahu medan rumah lu kayak apa gitu. Sebelum lu masuk ke pas lu nyetir mobil lu mau pulang ke rumah, lu udah tahu nih sebenarnya otak lu udah mikir duluan sampai ke rumah lu gitu loh. Jadi ini bakal ke sini belok kanan, ini belok sini, di sini bakal ketemu ada pos satpam misalnya, di sini bakal ada ini. Otak lu udah mikirin duluan. Jadi dia berpikir dejavu itu gara-gara itu. Nah, itu ada juga. Tapi teori itu nggak bisa menjelaskan dejavu ke satu tempat yang belum pernah lu kunjungin. Itu kelemahan yang teori yang Akyong bilang. Cuma ada teorinya. Emang iya kan? Emang ada Iya, teorinya. emang ada. Cuman itu dibantah lagi gara-gara kenapa orang ke satu tempat yang belum pernah dia kunjungin tapi bisa ngalamin dejavu. Ya, gue sering banget. Sering banget gue dejavu tuh. Ke tempat yang gue. Nah, kalau menurut yang tadi Bang, teori tadi ada bantahannya Bang. Bantahannya dia bilang gini, karena manusia itu punya indera. Misalnya lu ngelihat misalnya lu nggak pernah ke gunung deh, misalnya sebutnya gunung A gitu. Tapi mata lu udah ngelihat di sana ada pohon, di sana ada batu, di sana ada ini. Jadi semua tangkapan indera lu diproses sama otak. Otak ini akan memproyeksikannya menjadi gambaran masa depan lu. Kata teori ini. Karena lu punya indera penglihatan dan perasa dan indera segala macam yang lu punya. Tapi kan dejavu dialami dari POV. Iya, Let's karena say gini. Lu ke taman di Iya. pegunungan. Tapi sebelumnya lu ngeliat pegunungan itu, nggak ngeliat tamannya. Ngerti gak? dari story mungkin. Dari orang yang udah pernah pergi misalnya. Kalau kita ngomongin zaman dulu belum mana ada story-story. Iya sih. Diceritain orang, maybe dulu banyak Diceritain orang storyteller mungkin kan? bisa. Diceritain orang mungkin Storyteller bisa. banyak. Cuma kan diceritain sama orang, lu nggak ngeliat secara visual, lu mendengar audio. Tapi otak lu udah proses audio ini. Misalnya diceritain nih, misalnya gue cerita, bayangkan kita sekarang lagi di pulau kecil, di depannya ada laut, terus di depannya lagi ada pulau kecil. Pasti otak lu udah memvisualisasikan itu secara tidak langsung. Tapi yang divisualisasikan kan belum tentu sama dengan Belum yang- tentu sama. Belum Iya. tentu sama. Tapi bisa jadi sama, jadi dejavu. Apa yang ada di Mungkin otak yang lu? sama, iya bisa jadi dejavu. Yang nggak sama, Iya. tapi bisa dejavu, kita Nah, belum ketahuan kan gitu kan. Iya. Banyak, Cuk. Teori konspirasi. Ini Terus satu lagi, Bang. sebenarnya gue nggak tahu ya ini bahaya or kagak ya. Apa? Sorry, tadi terputus internet gua. Lu ngomong apa? Jadi ada salah ya ini konspirasi yang juga udah ada di luar juga sih, ada banyak sih. Ada satu keluarga besar, Ya. besar banget. Gue nggak tahu ini kenyataan bener atau kagak. Besar banget, dia bisa kontrol dunia. Masih hidup. Pada nggak tahu ya? Masih keluarganya sampai sekarang gue. Maksudnya ngontrol dunia dalam artian Money. bisa mengontrol uang atau mengontrol kayak gue bisa turunin hujan tiba-tiba atau keluaran badai, keluarkan bencana. Power ekonomik. Oh, Ekonomik. iya. Kalau ekonomik maybe ya. Kalau itu ya, Maybe itu masih ya. logis banget itu. Logis itu. 80% duit di dunia dia yang pegang.
Ya kalau itu Bisa logis. jadi itu bisa jadi. logis. Logis sih. Kalau ekonomi Ya lumayan terbukti sih. Cuman ya konspirasinya ya itu 80%, Cok. Ya kita nggak tahu asli or kagak. Cuma emang keluarganya emang powerful. Salah satu noble lah bisa dibilang lah. Tapi kalau kalian ini enggak gue balik lagi ke yang tadi ya. Kalian enggak sih banyak film-film dari MCU Marvel Universe yang kayak tadi contoh yang tadi gue bilang Doctor Strange Multiverse. Banyak film-film ini sekarang udah mulai ke arah konspirasi itu loh, Bang. Secara tidak sadar. Thanos menjentikan tangan. Jadi udah mulai banyak konspirasinya bahwa kayak multiverse yang tadi lu ceritain soal ini kromosom DNA yang bertabrakan itu. Udah banyak. Multiverse itu kan dibuat nggak pas Doctor Strange Multiverse dibuat anjing dari komik tahun berapa, coy? Sebelumnya iya udah di sebelumnya gitu loh. Konspirasinya bahwa ini mirip The Simpsons tadi gitu loh. Dia kan di film-film bahwa tuh di dunia ini banyak orang yang punya ini loh. Lu perhatiin deh, banyak film sekarang itu yang tema-temanya adalah orang yang anggap aja devil. Dia melihat dunia ini sudah terlalu hancur dan dia ingin purge, membersihkan dunia. Jadi dia bunuh semuanya, sisain orang-orang dia aja untuk dia nguasai dunia gitu, memulai kembali. Banyak kan, banyak tuh film-film yang udah ke arah sana. Jadi diprediksi menurut konspirasi mereka bahwa dunia ini nanti kelama-lamaan akan muncul kelebihan populasi manusia, kekurangan pangan, sumber daya alam yang udah mulai rusak, terus dengan panasnya bumi dan segala macam, banyak daratan yang ambles ke dalam lautan yang menyebabkan nanti terjadi extinct, manusia punah. Akan terjadi. Akan terjadi itu. Lu tau berita ini gak sih? Kalau ini berita bukan konspirasi lagi ya. Ini nyata. Yeah. Di tahun sekian Jakarta akan tenggelam. Ya, gue pernah dengar itu. Ya. Cuy, sea level makin naik, coy. Iya. Gimana ntar tiba-tiba kita jadi main raft anjing? Lu bayangin. Itu dari game itu juga dia memprediksi bahwa dunia tenggelam kan? Game raft itu. Iya. Terus ini fact ya. Kemarin ada beberapa ilmuwan yang ditangkap gara-gara dia menyebarkan bahwa bumi ini kalau tidak bertobat manusia, maka dunia ini sudah terlambat untuk disembuhkan kembali. Ada beritanya itu kemarin tuh. Bertobat dalam arti? Merusak lingkungan. Oh. Jangan buang sampah sembarangan gitu-gitu maksudnya. Oh, Enggak cuma itu doang. Enggak cuma itu doang sih, Goy. Sampah in general terutama plastik ya. Terutama plastik itu tuh bener-bener musuh jahatnya sih yang gue bilang. Mau terlibat dari lu mau buang sampah sembarangan or kagak gitu loh. Nonton ini plastik. Ada series bukan series ya, film Netflix apa YouTube gue lupa. Yang dia tanpa plastik sama sekali hidupnya. Dia meminimalis hampir semuanya, dia nggak pakai plastik apapun hidup dia. Gue lupa judulnya. Plastik tuh bukan hidup secara ada namanya sendiri. Jadi gue pernah nonton, dia bukan series Goy, di YouTube. Dia hidup off the grid. Hah? Jadi semua barang yang dia pakai, semua apapun itu bakal ada gunanya. Let's say pup. Ya. Pupuk. Dia nge-pup. Jadi pupuk. Pupnya itu dikumpulin. Jadi pupuk. Pupuk atau bahan bakar. Terus listrik, dia generate sendiri listriknya. Enggak, kalau semua orang kayak gitu sih dunia bagus sih ya. Iya, dia generate. Lu kalau misalkan cek di YouTube banyak banget yang udah mulai upload off the grid carinya. Siapapun off the grid. Tapi
dengan perkembangan zaman sekarang untuk start hidup kayak gitu sih sulit banget ya. Sulit. Masalahnya yang gue nonton nih ya, Off the Grid-nya tuh bukan yang kayak purba gitu loh gue. Iya, Udah modern, tahu. tapi Lu masih bisa streaming, lu Iya, masih bisa apapun gitu loh. Cuma bedanya Gokil makanya. dia bendanya tuh nggak merugikan dunia. Iya. Benda yang digunakan. Iya. Kalau mau Banyak sih makan dia petik dari lahannya sendiri. ya bisa self sufficient. Ya, jatuhnya self sufficient jatuhnya. Ada tuh Indonesia yang lagi itu yang kemarin gue lihat lagi viral di TikTok yang satu keluarga. Iya. Dia orang Prancis atau apa yang tinggal di Kalimantan Ya, itu. itu yang gue maksud. Yang sendiri. Itu yang gue maksud, yang tadi gue bilang. Si keluarga apa gitu. Iya. Lupa gue. Itu yang gue maksud tuh. Ya berarti di YouTube bener. Yang gue tonton juga. Yang paling menarik sebenarnya dari semua konspirasi ini kalau menurut gue ya, time travel tuh menurut gue menarik banget. Bisa jadi karena itu masuk akal Menarik kan. banget, masuk akal, tapi nggak masuk akal. Karena masuk akalnya mungkin kayak 50 tahun lagi bener-bener ilmuwan membuat itu. Cuma yang nggak masuk akal adalah misalnya gue pengen ke 2016. Nah, ini set gue ini di 2022 kan nih, ini nih. Nah, pas gue ke 2016, ini di 2022 apakah begini lagi atau enggak? Itu yang nggak masuk akal. Nah makanya tuh di semua film atau apapun, bagi yang time travel itu semua udah ada peringatan kerasnya gue kalau lu secara nggak sadari. Jangan pernah mengganggu timeline meskipun lu ketemu diri lu sendiri. Di semua film pasti disebutkan itu. Berarti di 2022. Jadi lu boleh ibaratnya kalau gua ke rumah ini nih udah begini lagi. Lu nggak boleh ganggu. Jadi ngerti nggak? Meskipun lu ketemu. Lu nggak boleh ketemu diri lu sendiri bahkan. Iya. Jadi begini lagi, bakal kan? kayak gini lagi setup lu. Iya. Oke, ini menarik banget. Itu udah disebutkan. Time travel tuh Lu iya. nggak boleh merusak timeline lu. Bahkan kalau bisa lu nggak boleh ngubah apapun gue. Iya, Karena lu hanya boleh butterfly melihat. effect akan ada. Makanya muncul namanya butterfly effect. Oke, gini. Ini untuk closing lah ya. Apabila memang nih, kalau udah diperingati, udah ada mesin waktu nih, diperingati, jangan pernah ngerubah apapun, lu cuma boleh melihat dan menjalani hidup lu. Kalau diulang atau misalnya lu pengen mempercepat hidup gitu, apa iya manusia nggak ada yang mau diubah? Pasti diubah. Berarti Pasti akan diubah. Pasti akan diubah. satu orang ngubah, Pasti akan. satu dunia bisa Berentet efeknya- semuanya. Iya kan? Berentet Satu dunia semuanya. Nah, oke. Kalau misalnya gua mau rubah, Akio mau rubah, Bama mau merubah. Berarti nih ya, ini circle kecilnya nih, circle kita lah nih. Kita misalnya sama-sama nih, ayo kita bertiga cabut yuk ke 2016 nih. Pas 2022 nih, kita bertiga berarti kan tetap circle kita tetap sama dong, karena kan 2016 circle kita itu lagi kan. Pas ke 2022, mereka semua nggak ada yang ngerubah cuy. Kita bertiga aja deh. Kita pengen rubah sedikit dari hidup kita di 2016 ke 2022. Nah berarti butterfly effect-nya di 2022 ini akan, contoh, Acit ngeliat gue akan berbeda dong pasti. Iya. Padahal gue tahu nih Iya. di 2022 kayaknya waktu itu lu ngelirik gue atau lu menilai gue tidak seperti ini. Gitu dong. Iya. Iya. Hmm. Jadi gini, teori time travel tuh ada dua. Teori masuk ke diri lu sendiri sama teori lu datang sebagai pendatang. Dengan diri Ya. sendiri. Jadi kalau teori lu sebagai pendatang, lu bisa ketemu diri lu lagi di timeline itu. Tapi itu sebenarnya masuknya bukan ke time travel. Dia bilangnya masuk ke alternate universe. Itu masuk Dengan akal. timeline yang sama kayak dunia lu sekarang. Ah, itu masuk akal. Alternate universe logis. Ya. Ya, Kalau yang- itu masuknya ke situ. Time travel dunia itu, Bang. Kalau time travel yang dunia itu ada yang bilang masuk ke badan lu lagi. Ya Lu ada yang datang- bilang jiwa lu doang yang kepindah, Iya. Jadi masuk ke badan lu, jiwa lu gitu loh. Nah, fisik gue
Fisik lu tetap fisik yang lalu, tapi jiwa lu jiwa yang masa depan. Berarti tetap Nah, 2022 jiwa dong. jiwa yang masa lalunya pindah ke masa depan nih. Iya. Waktunya nggak berubah. Ketuker. Waktunya enggak, let's say gini. Igoi 2016, Igoi 2022. Iya. Igoi 2022 mau time travel ke Igoi 2016. Iya. Jiwa 2022 lu pindah ke yang 2016. Heeh. Jiwa yang 2016 lu pindah ke yang 2022. Pindah ke 2022. Nah, itu logis. Cuma kan kalau yang dimaksud time travel sebenarnya tuh time kan. Waktunya kan. Nah, kalau ya. waktunya udah berubah nih. Kalau bener ya 50 tahun, 30 tahun yang akan datang ada. Oke, menurut kalian akan ada apa enggak? Apa 20 30 apa? Time travel deh. Time Gak usah travel. 50 tahun deh. Akan ada apa enggak dulu? Bisa jadi. Kalau gue bukan mesin ngomongnya. Kemampuan orang ada yang bisa emang. Nah, kalau itu Sekarang pun juga ada. Heeh. Menurut Iya. gue, Nah, Iya, iya. kalau menurut beneran konspirasi. ada nih ya. Kita kembali ke 2016, satu orang doang yang kembali. Semuanya nggak mau kembali atau semuanya belum tahu. Misalnya gue bikin nih, seret mesin waktunya, gue yang bikin. Berarti kan gue bisa jadi orang pertama yang coba itu. Gue balik nih ke 2016. Nah, ini nih yang ini benar-benar pemikiran logika dasar aja nih. Rumah ini, setup ini, anak gue, orang tua gue nggak tahu dong. Kalau gue tuh udah balik ke 2016 nih. Nah, mereka kan tetap hidup di 2022 kan. Nah, itu tuh gimana gitu loh. Ini pakai logika Akan yang keubah. Hah? Akan keubah. Akan Karena keubah. kan kalau misalnya lu itu namanya butterfly effect, Goy. Jadi kalau lu pindah ke dunia yang masa lalu, lu ada merubah yang misalnya gini, 2016 lu pilih belok kiri. Tapi karena lu Enggak, time travel, lu pergi belok kanan. Nggak ada yang gue ubah. Kan gue yang bikin mesinnya. Tetap seperti Gue yang bikin mesinnya, gue orang pertama yang nyoba nih. Ya kan? Ternyata berhasil nih. Gue balik ke 2016 nih. Gak ada yang gue ubah satupun. Ya kan? Gak ada yang gue ubah satupun. Tapi kan nyokap gue, semua keluarga gue kan di 2022 hidupnya. Ya, yang nyokap keluarga lu 2016 yang itu kan lalu. tetap ada keluarga Iya, di tahun 2016. Iya, cuma kan gue doang nih yang pindah nih. Mereka kan gak pindah. Iya. Mereka tetap iya, tapi terus? mereka tetap jalanin hidup mereka sendiri di timelinenya itu. di 2016 tetap sama kayak yang dulu gitu. Iya sama, nggak ada yang diubah kan? Ini Ya yang sama, yang gue masih belum Oke, ngerti oke. pertanyaannya sama Igoy. Iya. Berarti kalau Gue masih masuk belum ngeh. ke 2016 terus gue nggak ngerubah apa-apa, tetap ujung-ujungnya di sini lagi. Di situ Iya. lagi. Oke. Kalau misalnya nih, ini udah mulai ke logika yang agak berat nih. Yang susah Oke. sebenarnya bukan kita yang pengguna mesin waktu. Menurut gue nih. Yang susah adalah Disduk Capil. Kenapa? Mereka udah nyatet nih semuanya nih. Lahir tahun segini. Lah, gue ulang lagi nih. Oh, lu lahir lagi. Ada keulang lagi nih. Tiap tahun ada yang ngerubah. Iya dong. Misalnya nih. Hah? Nih misalnya Hah? lu punya anak. Terus lu nggak ada yang lu ubah nih, lu balik nih ke tahun sebelumnya lu belum punya anak. Terus lu punya anak lagi. Dia nulis lagi. Lama-lama dia kayak kan udah, ini kayaknya gue udah pernah nih. Iya dong. Kan dia nggak tahu apa-apa, Goy. Iya, dia nggak tahu lu udah punya anak bahkan. Lu mau catat dia nggak tahu. Ingatannya Gini Goy. Lu time travel ke tahun 2016. Orang lain selain lu pikirannya sampai 2016. Ngerti gak? kecuali mereka pakai juga ya. Iyalah. Kecuali yang Kalau mereka- 2022-nya itu mereka ikutan sama lu. Iya. Berarti kalau cuma satu orang dunia nggak begitu berubah gede ya. Kecuali lu ngubah sesuatu sama diri lu. Iya, circle Bisa gue yang ganti berubah. semuanya. Cuma iya, kalau misalnya semuanya pakai baru dunia tuh goyang ya. Iya goyang. Anjing ini. Lu sendiri juga bisa goyang, Cok. Iya, pasti. Iya. Cuma kan butterfly efeknya tuh kecil. Kalau cuma satu orang yang pakai. Kalau Enggak juga. kecil lah. Enggak juga, Goy. Enggak juga, Goy. Lu ngebawa pengetahuan tahun 2022. Iya, maksudnya Eh, butterfly efeknya tetap kecil karena sejauh-jauhnya keluarga
pertemanan, saudara gitu. Kalau misalnya udah 100 orang yang pakai Bang, di setiap negara satu, itu besar tuh. Kalau cuma satu orang yang pakai, misalnya di Indonesia nih, gue yang pakai, butterfly effect cuma mungkin segede-gedenya tuh Indonesia gitu, satu negara gitu. Kalau cuma Nah, satu itu orang ya, tergantung decision kalau itu. tergantung pas pindah kita ngelakuin apa sih emang. Decision, iya, Ya. tergantung decisionnya ntar bakal ngapain. Dan tergantung siapa yang pindah. Kalau yang pindahnya adalah let's say suka membantai massal, dia pakai teknologi untuk membuat bom di masa sekarang dibawa ke lalu, bisa ngaco dunia. Kalian mau pakai nggak Apa? time travel ini? Kalau ada mesin waktu nih, gue misalnya bikin, lu tertarik gak buat make? Kalau mesin gue nggak. Kalau kemampuan gue mau. Iya, maksudnya Kalau ada kemampuan nih. kan kalau Ada nih, kalian mau pakai nggak? Enggak, gue nanya dulu nih, kemampuan atau mesin? Kemampuan. Gue bisa balikin mempercepat waktu dan memundurkan waktu. Karena gini loh, karena gue mikirnya lebih ke sini sih. Apapun yang gue perbuat, maksudnya apapun yang gue perbuat lalu, tahun lalu, masa lalu, yang gue ingin lihat kan apa dampaknya di masa sekarang. Iya. Kenapa kalau kemampuan ibarat gini, gue yang dulu, kalau gue bisa ngubah satu hal, masa sekarang gue akan kayak gimana? Jadi ibarat tuh gue balik lagi. Iya, jadi lu nggak pakai. Pakai. Kalau mesin enggak, Iya. kalau kemampuan iya. iya, Jadi gue lu akan kalau kemampuan pakai, gue kan? pakai. Itu Gue pertanyaannya. pakai sih. Lu pakai, Kyong? Pakai gue. Lu kalau pakai ke tahun berapa deh? Gue kalau pakai akan pulang ke tahun dimana gue kuliah sih. Jauh berarti ya lu ya? Jauh. Karena ripple effect setiap keputusan yang gue ambil itu kan, gue ngerasa titik turning point gue tuh ada di masa kuliah gue itu, hidup gue. Apa yang lu mau ubah? Jadi kalau gue bisa, ada lah beberapa alasan yang gue nggak bisa sebutkan. Oke. Lu Bang, kalau lu Di situ titik poin gue ubah. balik pas nih, lu gue ke tahun kuliah. berapa Bang? Kuliah, SMA? Kalau gue balik sih gue pengen ke tahun 2012. Awal masuk kuliah? Iya. Apa yang lu mau ubah? Gue langsung bikin YouTube. Ini konyolnya nih, 2012 channel gue udah gue bikin, tapi gue nggak bikin konten loh, sialan nggak? Nah, maksudnya gue bikin konten 2012. Nah. 2012 gue udah bikin YouTube. Gue 2009 udah bikin YouTube gue. Cuman belum nggak upload aja, nonton doang gitu. Iya, pakainya cuma buat nonton. Kalau lu Goy, lu kira-kira mau pakai nggak? Pakai lah. Gue rasa semua orang akan pakai sih. Kalau ada kesempatan orang punya kemampuan ini, gue rasa semua orang pasti pakai. Gue akan Nah, balik karena ke umur 1. kemana? Kenapa? Kenapa tuh? Menghidupi Mungkin kalau di umur kehidupan 1, lu. kalau misalnya dengan ini ya, pengetahuan gue sekarang dong berarti ya. Jadi umur 1 dengan pengetahuan gue sekarang, gue rasa kalau gue balik ke umur 1, gue bisa mungkin menyelamatkan bokap gue gak mati. Mungkin ya. Kan gue udah tahu nih, oh bokap gue meninggal karena ini. Nah berarti kalau gue di umur 1, kan gue ditinggal umur 2. Kalau gue umur 1 dengan pengetahuan gue, berarti gue bisa kayak setiap dia melakukan apa, gue bisa, papa jangan, gitu loh. Ngerti gak? Kan pengetahuan Tapi gue orang sekarang. tua, tapi lu bisa jadi subjek riset loh. Iya. Iya, lu ditangkap. Iya. Kok anak umur 1 tahun udah bisa begini? Iya, gitu ya kan? itu udah pasti. Cuma ini ngomongin ini aja kan. Gue akan ke umur 1 sih. Fantasi. Gue akan benar-benar ngulang dari umur 1 aku masih kecil gitu. Gue akan ulang benar-benar Nah, semua. karena alasan ini sebenarnya gue percaya misalnya ada yang punya kemampuan bisa time travel, ataupun maybe sekarang udah ada mesinnya. Itu tuh benar-benar dijaga mati sih kayaknya. Iyalah. Gak ada yang boleh tahu Iya. tentang teknologi ini. Iya. Dan rasanya apa Gua ya? yakin itu sih. Zup.
Kita naik pesawat aja kan 8 jam, 7 jam lama gitu ya. Apalagi itu ya kita balik 20 30 tahun yang lalu kayak apa rasanya ya? Anjing gue penasaran banget. Bro. Apakah rasanya 30 tahun di time warp itu tuh? Iya. Terus apa ya? Pas balik-balik nih, pas udah balik nih benar-benar ke gue umur 1 ya. Kan gue kecil nih, pendek. Gue kayak, tapi pemikiran gue yang sekarang itu kayak apa gitu rasanya umur 1 tahun dengan apa ya pemikiran Tapi sekarang. Tapi Lu pernah bakal kepikiran nggak? ada ripple efeknya lebih ke gini juga sih, Goy. Ketika kenapa salah satu alasan gua nggak mau terlalu jauh kayak lu ya. Lebih ke ketika pemikiran dewasa masuk ke tubuh anak kecil, otomatis lu udah langsung berubah dong. Iya, Iyalah. pasti. Ya itu salah satu alasan gua kenapa gua milih nggak terlalu jauh. Jadi gue umur 1 tuh udah dewasa. Iya, Nah, Iya. ada satu lagi bang. masuk Kalau ke kayak dia ripple nih, efek ke depannya lagi Itu nanti. bakal gila banget. Itu bakal besar Ke banget. teman-teman lu, Yes. belum tentu lu bisa bergabung sama teman-teman lu yang dulu gitu kan. Betul. ada lagi bang yang secara logiknya kenapa dia nggak bisa ke umur 1 tahun. Kenapa? Apa? Dengan semua pengetahuan dia yang ada, kan semua pengetahuan kita disimpannya di otak nih. Kalau secara Overload. medisnya. Otak dia yang di umur 1 tahun kan belum fully develop tuh, belum sempurna bertumbuh besar sel-selnya, bisa meledak otaknya. Let's say bisa. Bakal gila. Kita ngomongnya let's say bisa deh. Bakal ngeri banget tuh sebenarnya umur 1 tahun dengan pengetahuan gue yang sekarang bisa jadi orang hebat sekali atau bisa jadi orang jahat sekali. Betul. Iya. Umur 1 dengan pengetahuan kita lah nih. Kita balik ke umur 1. Itu ngeri cuy. Ngeri banget. Lu udah tahu lu udah tahu apapun lah di dunia ini. Kejahatan apapun lu udah tahu, kebaikan apapun lu udah tahu. Dan itu lu umur 1. Lu bayangin gak anjing. Itu kalau beneran ada sih dunia ini sih ngeri. Gila. Lu umur 1 lu udah bisa kayak ngomongin investasi. Ma, pinjam remote. Iya. Anjing. Anjing. Tapi gue ya kalau memang beneran ada, bener kata Akyong, orang ini yang punya gak mungkin disebarluaskan. Gak mungkin. Bahkan dia untuk bilang ke orang tua atau orang sekitarnya menurut gue gak mungkin. Gak akan. Gak mungkin. Nggak akan. Karena ini Nggak gila akan. banget sih ini efeknya. Anjing kalau beneran 50 tahun lagi berarti gue kurang lebih umur 70. Anjing. Kalau beneran ada sih gila cuy. 50 tahun lagi. Lu pasti juga gak akan tahu itu, teknologi pasti dirahasiain juga. Misalnya udah rilis global. Gak mungkin. Itu orang tolol yang ngerilis global karena bisa hancur semua. Bisa jadi ada yang balik menjahati dia, menyebabkan dunia hancur. Nah, kita masuk ntar ke topik berikutnya. Karena kita udah ngomongin udah kehancuran dunia jika disebarluaskan. Topik berikutnya yang pengen gue bahas ini juga masih masuk ke konspirasi dan yang lain-lain ya. Guardian of the Earth. Anjing berat banget. Dengan akhir yang berat itu, maka kita akhiri jumpa kita dalam Homi Pop Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Homi Pop Podcast Berikutnya. selanjutnya.